vitaminnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel kami Putri Melinzio. Kali ini aku mau share sedikit pengalaman aku selama sakit nih. Akhirnya aku diinfus juga. Tapi alhamdulillah menurut aku ini adalah langkah terakhir yang cukup efektif dan manjur gitu. Karena aku bilang kalau aku di infus nih udah nggak sanggup, ya udah mau nggak mau, suka nggak suka aku harus ke rumah sakit gitu ya. Padahal itu menakutkan sekali buatku, tuh menakutkan sekali. Jadi aku mau share dulu, ini aku sakit ada 14 hari mulai tanggal 1 ya. Awalnya aku tuh demam panas, jadi mungkin kecapean atau apa, karena pertama anakku yang paling kecil tuh sakit 2 hari. Nah di situ tuh aku begendongan terus ya, di situ dia tuh nempel ASI terus. Nah habis itu aku yang ngedrop, aku panas nggak berhenti panasku, panas nggak berhenti. Kemudian aku nggak selama 4 hari. Setelah itu, nah selama panas itu aku minum obat penurun panas, itu ganti-ganti merek yang mulai dari yang itu boleh disebut nggak ya nih, itu pokoknya aku ganti-ganti merek obat tuh, sampai aku pikir mungkin aku keracunan, sampai aku mual muntah-muntah gara-gara obat penurun panas gitu, ndak turun-turun. Nah ketika aku habis itu, aku selama 4 hari mulai turun panasnya, panas itu. Nah tapi di situ justru aku mulai batuk kering dan sesak nafas. Aku nggak bisa narik nafas panjang itu, nafas ini pendek-pendek aja bisanya. Dan aku mual luar biasa. Oh ya, mulai dari awal itu aku mual luar biasa, jadi aku nggak bisa pegang HP, aku bener-bener off HP segala. Jadi jualan semua banyak nggak bisa aku balas gitu, semuanya inbox, WA, semuanya nggak bisa aku balas, dan jualanku juga terbengkalai gitu. Kemudian ketika turun panasku itu, aku justru baru sadar aku kehilangan indera penciuman dan indera perasa tuh. Aku baru sadar gitu ketika aku mencium minyak kayu putih, kok nggak terasa, cuman pedes doang gitu, terasa pedes, nggak tercium apa-apa. Langsung aku ambil serai, aku ambil bawang putih, aku geprek gitu ya, juga benar nggak terasa gitu, nggak terasa. Kemudian habis itu aku batuk, aku minumin obat batuk, dan aku juga minum berbagai macam herbal gitu. Dikasih tahu ini minum ini, aku minum. Dikasih tahu dibawakan ini, aku minum sama keluarga, sama adik, sama kakak gitu. Dibawakan apa, aku ikhtiar gitu ya. Herbal, vitamin, sampai obat juga aku gempur terus, obat batuk dan sesak nafas. Nah, setelah itu agak ya masih batuk, terus-terusan batuk, masalah lainnya timbul, aku nggak bisa makan. Ketika aku demam itu aku masih bisa makan sedikit-sedikit, tapi justru ketika aku batuk itu, dia selama aku batuk ini mungkin hari kelima, keenam dan seterusnya itu batuk, demamku itu tengah malam aja. Tengah malam pasti aku kambuh, itu aku minumkan paracetamol biasa, aku minumkan obat penurun panas gitu. Habis itu pagi siang itu udah nggak kambuh lagi panasnya, nanti tengah malam baru kambuh lagi panasnya. Nah tapi batuknya nggak berhenti, aku batuk terus, batuk kering. Sudah aku berjemur juga, tapi permasalahannya adalah aku nggak bisa makan gitu, nggak bisa masuk makanan, entah itu buah, bahkan makanan kesukaanku tuh dibelikan sama suami tuh, kesukaanku apa itu bener nggak bisa masuk, aku langsung mual hebat, langsung muntah. Jadi nasi 1 sendok makan itu nggak bisa aku habiskan gitu, bubur juga nggak bisa sama sekali aku habiskan. Jadi akibatnya aku drop gitu, badanku lemas. Akhirnya aku tuh hari keberapa kemarin itu aku nyerah gitu, hari ke-11 ya, nyerah gitu ya, udah bawa ke dokter. Maksudnya niatnya suami sih memang, sebelumnya aku cari info, cari yang bisa nginfus ke rumah gitu kan,
bisa nginfus ke rumah. Aku posting di sosmed gitu, beberapa ada yang menghubungin tapi nggak berani gitu karena aku nggak swab gitu, disuruh swab dulu. Kalau aku negatif baru mereka berani, kan resiko juga ya, resiko takutnya aku terpapar covid gitu. Takutnya gitu, mereka juga resikonya besar jadi nggak berani. Oke, akhirnya yaudah aku nyerah, bawa aja ke dokter. Ya sudah, kalau memang sudah disuruh swab, disuruh ke rumah sakit, ya gimana lagi gitu kan, karena aku sudah bener-bener lemes karena nggak bisa masuk makanan ini. Akhirnya ke dokter, ternyata nggak bisa diinfus juga gitu, dokternya nggak bisa nginfus, dokter praktek. Aku cuma dikasih obat vitamin, obat batuk, antibiotik. Nah, setelah antibiotik, vitamin, obat batuk juga aku minum. Setelah aku minum obat mah, obat mual juga. Setelah aku minum itu justru aku ngedrop. Aku nggak tahu, setiap kali aku minum antibiotik itu aku langsung ngedrop badanku, langsung down. Nah, aku minum ngedon. Jadi besok paginya suamiku juga begitu gitu. Dia habis minum obatnya juga down. Jadi paginya akhirnya cari yang mantri, apa petugas kesehatan, kalau kita sebutnya mantri ya, langganan suami aku. Dari dia masih bujangan gitu ya, nemu sudah sering sama beliau, cuman lost contact. Terus suamiku ajakin ke sana, ayo kita sudah nekat aja dicari gitu ya, dicari. Akhirnya anggota ngantarin ke sana, alhamdulillah ketemu sama orangnya tuh. Untung aja pas orangnya di rumah nggak di luar gitu, dan alhamdulillah berprofesi masih tetap gitu, masih profesinya masih melayani ini, masih petugas kesehatan mantri gitu. Nah, beliau akhirnya, suamiku disuntik, di akupuntur juga. Diagnosanya sih, kalau suamiku diagnosanya itu, kalau diagnosa beliau tuh tipes gitu, asam lambung kami itu. Nah, oke, katanya pulanglah nanti saya ke rumah. Siang itu saya ke rumah infus. Siang itu suami saya pulang, siang datang dia, sore dia datang di infus gitu kemarin. Nah, awalnya sih saya nggak percaya gitu, aku nggak percaya kalau masa iya gitu bisa makan gitu ya. Sekalinya aku lihat suamiku, begitu dia mungkin taruh infusan gitu, dia mulai minta makan gitu, padahal awalnya dia nggak bisa makan, nggak mau makan gitu, nggak ada yang bisa masuk dia. Itu dia tuh juga akhirnya dia minta makan. Nah, di situ aku, suamiku lahap, makannya tuh lahap gitu, dia makan lahap gitu kayak biasa. Akhirnya ya udah, aku juga karena badanku drop juga, drop banget gitu karena nggak ada makanan, aku minta, ya udah, suamiku juga makan. Kemudian malam aku diinfus.